Instrumen satu lain di samping Sumpah Pemuda adalah tersebarnya umat Islam di seluruh Nusantara ini. Misalnya kita bersepakat, kita bersumpah akan memakai produksi dalam negeri misalnya gitu ya. Sumpah Pemuda itu adalah sebuah nilai, karena dengan sumpah itu energi kita menjadi berlipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komar, Bang Abni, Bang Tigor yang dimuliakan Tuhan pencipta alam semesta ini. Hari ini kita merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sebuah peristiwa yang kemudian menjadi cikal bakal atau bagian dari cikal bakal merdekanya bangsa ini. Kenapa? Karena dia membawa isu persatuan. Sumpah Pemuda ini sangat penting sebagai titik anjak bagi bangsa ini, karena rupanya yang paling produktif bagi suatu bangsa itu ketika dia bersatu. Kalau dia bercerai-berai, maka dia sangat sulit. Hanya saja dalam perjalanannya ketika kita menata demokrasi, ada persoalan kultur demokrasi yang kadang-kadang karena ketidakpahaman mengenai demokrasi, lalu persatuan ini hendak menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu kemudian muncullah berbagai jenis sebutan untuk demokrasi yang kita anut. Ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi terakhir, ada demokrasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu demokrasi santun. Yang pasti bahwa persatuan ini sesungguhnya persatuan menghadapi ketidakadilan. Kita pengen dapat uraian dari Bang Abdi dulu ya. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah Sumpah Pemuda ini, dia lahir oleh 3 sebab. Pertama, ada tekanan penjajah, ketidakadilan. Jadi intinya ketidakadilan yang dilakukan penjajah kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, terinspirasi oleh munculnya semangat nasionalisme di berbagai bangsa. Kita kenal Sun Yat-sen di Cina, dan kita kenal juga Jose Rizal di Filipina, dan banyak tokoh-tokoh lain. Dan yang ketiga adalah kejayaan masa lampau, Majapahit dan Sriwijaya. Itu yang melandasi lahirnya Sumpah Pemuda. Dan mereka adalah anak-anak muda yang usia di bawah 30 tahun yang waktu itu terdidik. Jadi mereka memang sadar betul, terdidik dan terpelajar. Jadi itulah makanya ini merupakan kemudian terwujud pada tahun 45, semua gerakan itu dilempari oleh pemuda. Kemudian di tahun 1965 juga pemuda. Kemudian di tahun 98 juga demikian. Jadi begitu strategisnya peranan pemuda dalam tahap persatuan. Tetapi di dalam fakta lain juga instrumen satu lain di samping Sumpah Pemuda adalah tersebarnya umat Islam di seluruh Nusantara ini. Itu juga fakta yang mempersatukan juga bangsa ini. Sehingga kemudian ketika ada kesepakatan bersama mudah saja bersatu. Dan itu ada sejarahnya, di mana raja-raja kemudian menyatakan ketika Soekarno memproklamir kemerdekaan, mereka rame-rame raja-raja Nusantara yang Islam itu menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Itu fakta sejarah, tidak boleh diabaikan. Nah, oleh sebab itu, dasarnya Sumpah Pemuda itu adalah pengakuan terhadap kepersatuan kita. Kedua, karena dasar ketidakadilan. Dua itu yang melandasi Sumpah Pemuda lahir. Ketidakadilan dan rasa persatuan. Oleh sebab itu, maka ke depan kita berharap persatuan ini tetap menjadi, karena kita punya potensi untuk pecah belah. Punya potensi karena kita berbeda ras, berbeda agama. Oleh sebab itu, keadilan harus tetap kita tegakkan. Dari pembicaraan kita, muncullah gagasan bahwa sebenarnya ke depan itu harus ada trilogi pembangunan, trilogi kemajuan, yaitu demokrasi, keadilan, dan persatuan. Itu yang harus kita jaga. Persatuan harus menjadi keadilan harus menjadi tujuan kita di atas, dan dijaga kiri kanan oleh demokrasi dan oleh persatuan. Jadi bagaimanapun mungkin itu terjemahan dari demokrasi santun, supaya jangan ada prasangka di situ. Tapi saya lebih suka demokrasi gak usah diembel-embeli. Jadi dia tiga tadi, demokrasi, keadilan di atas, di kanannya adalah persatuan.
Karena cenderung orang menggunakan demokrasi untuk anarki. Ini yang ditakutkan Prabowo sebenarnya. Ucapan yang tidak terkendali, kritik yang kebablasan menjadi personal. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Prabowo. Jadi dia khawatir betul. Dan mereka yang menjalankan demokrasi itu juga harus tetap ingat ada persatuan yang harus dijaga. Dan apabila kedua hal ini terjadi sinergi, maka akan tumbuhlah rasa keadilan. Bang Tigor. Ya, jadi memang nasionalisme yang 1928 itu dikemukakan Pak Muda sangat relevan ya. Mungkin kita satu-satunya bangsa di dunia yang bisa dibanggakan karena bahasanya cuma satu gitu. Walaupun sampai efeknya kadang-kadang keterlaluan juga. Maksud saya sangat sulit misalnya ya, saya orang Batak gitu kan. Anak saya udah nggak bisa bahasa Batak, sama dengan orang Sunda nggak bisa bahasa Sunda gitu. Jadi ini menurut saya nggak juga sebetulnya kan nggak harus itu, harusnya tahu bahasa ibu ya. Tapi itulah hebatnya kita, sampai bahasa ibu kita pun itu sekarang itu sudah jarang. Kayak orang Bandung itu nggak bisa bahasa Sunda, logatnya Sunda aja yang ada gitu. Itu sebetulnya menunjukkan bagaimana keampuhan Sumpah Pemuda itu. Tapi sebetulnya yang perlu pemerintah lakukan adalah bagaimana semangat Sumpah Pemuda ini menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Misalnya kita bersepakat, kita bersumpah akan memakai produksi dalam negeri misalnya gitu ya. Ini kan terutama penyelenggara negara. Saya agak senang ada rilis dari Prabowo bahwa semua menteri dan eselon 1 harus memakai mobil produksi dalam negeri. Itu kan terlalu sempit. Sebetulnya mereka langsung aja misalnya presiden minta para manajer tender atau peserta tender atau pemimpin proyek langsung aja masuk penjara gitu kalau dia masuk masih mau impor pangan apa segala itu. Saya pikir itu relevannya di sana, karena kalau nggak ada breakthrough seperti itu, seperti dulu Sumpah Pemuda sangat heroik, sekarang itu heroiknya itu harus ditujukan hal-hal yang membuat kesetaraan, kesejahteraan, keadilan ke masyarakat. Nah itu kan sebetulnya yang masih sangat relevan, Bang Yasin. Ya, problem utama kan begini, kita itu tidak punya beras karena tidak punya lahan yang cukup untuk itu. Karena lahan-lahan sudah dikuasain oleh 1-2 orang. Dan ini betul-betul mengacak-ngacak persatuan, terutama ketika kita menuntut masyarakat ikut berpartisipasi menghasilkan hasil-hasil pertanian misalnya. Nah, Bang Kobar gimana melihat ini, keadaan ini? Sumpah Pemuda itu adalah sebuah nilai, artinya nilai perlawanan sebetulnya terhadap ketidakadilan ketika itu ya dijajah Belanda. Nah persoalannya nilai itu kan sekarang harus diaktualisasikan, karena dia berhadapan dengan zaman yang tentu berbeda musuh yang dihadapi ya. Kalau misalnya sekarang ini musuhnya kemiskinan dan kebodohan, maka kita harus bertekad, bersumpah untuk menghadapi ketidakadilan terhadap persoalan itu. Sumpah. Jadi sumpah itu bisa menjadi sesuatu yang sakral, karena itu kan sumpah. Dan bangsa ini, Indonesia ini kan selalu diawali dengan sumpah, karena dengan sumpah itu energi kita menjadi berlipat. Yang tadinya kita malas, kemudian kita bersumpah. Seperti kita menazar terhadap sesuatu. Yang tadinya kita malas karena kita nazar, maka kita lakukan sebuah langkah yang sangat ekstrim. Yang langkah-langkah biasa belum tentu kita lakukan. Itu sumpah. Termasuk juga proklamasi. Proklamasi itu kan sesuatu yang belum merdeka sesungguhnya. Kita masih dikuasai Jepang ketika itu. Tapi kita sudah proklamasi. Menyatakan bahwa kita sudah memproklamirkan diri, bahwa kita sudah merdeka. Sekarang ini kan persoalannya kita sulit mengaktualisasikan Sumpah Pemuda dengan kondisi zaman sekarang ini kan. Karena apa? Karena variabelnya terlalu lebar. Pertama yang kita hadapi adalah bukan penjajah, tetapi bangsa sendiri. Nah karena itulah maka harus dirumuskan, terutama dikaitkan dengan pemuda. Karena pemuda itu kan ukuran umurnya jelas. Ukurannya umurnya jelas. Jadi dia bukannya seperti
di zaman Orde Baru kan, KNPI misalnya, ditetapkan umurnya 50 tahun ya kan. Yang namanya pemuda yaitu di bawah di antara 20 sampai 30. Itu yang pemuda. Dan ini yang sekarang tidak terlihat. Dan kita lihat ya, aktivis-aktivis di medsos itu kan tua-tua, tidak real. Karena pemuda itu kan dikaitkan dengan idealisme. Jadi dulu senior saya di Bandung, Profesor Laude, dia di dalam training mengatakan bahwa orang yang di bawah umur 25 tahun itu gila apabila dia dibilang tidak memiliki idealisme. Tetapi lebih gila lagi katanya orang yang di atas 25 tahun masih punya idealisme gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi idealisme itu ada ukurannya, 25 tahun. Nah karena itulah tugas orang tua sebetulnya seperti kita ini, bukannya kemudian turun di jalanan, demo atau meramaikan medsos dengan daftar-daftar keluhan, tetapi seharusnya orang-orang tua seperti kita ini memberikan inspirasi kepada anak muda untuk melakukan sebuah kegiatan-kegiatan idealisme. Oke, Bang Komar. Nah, jadi begini, Sumpah Pemuda ini terbukti mengantarkan kita masuk dalam perjuangan kemerdekaan karena dia adalah sebuah sumpah yang menghadapi berhadapan dengan yang di dalamnya termaktub nilai-nilai yang berhadapan dengan problem ketidakadilan. Sekarang ini juga kita sebenarnya masuk di dalam kondisi ketidakadilan yang cukup mengancam, yang mungkin bisa-bisa justru sedang menuntut adanya persatuan dari para pemuda untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang ada agar terjadi kondisi yang lebih baik. Ketika semua resources dikuasai oleh 1-2 orang, itu kan jadi masalah. Gimana Bang Afni ini? Ya, sebenarnya ada relevansi yang sangat kuat antara demokrasi dan persatuan. Demokrasi itu adalah menampung dinamika. Sedangkan persatuan adalah kebutuhan untuk hidup bersama. Jadi kedua-duanya nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, fakta juga yang sensitif soal ketidakadilan ini anak muda. Selalu yang menjadi pelopor utama dari semua gerakan perubahan adalah anak muda. Nah, sejak zaman NKKBKK, itu proses pemasungan idealisme anak muda. Sehingga kemudian bangsa ini kekurangan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Sebelumnya, karena kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat sangat dikembangkan sebelumnya, dibunuh dengan NKKBKK itu. Kita lihat berikutnya, makanya lahirlah pemuda-pemuda yang tidak matang. Berbeda dengan pemuda-pemuda sebelumnya. Bayangkan, umur 20 tahunan, hampir 30 tahun sudah berpikir pada bangsa ketika itu. Luar biasa. Di tahun 45 juga begitu. Semua tokoh-tokoh muda. Bung Karno saja di bawah 45. Jenderal Sudirman di 27 tahun. Jadi ini bukti bahwa pemuda sangat strategis untuk bangsa ini. Dan oleh sebab itu, dia harus diberi peran yang sangat baik. Diberi keleluasaan untuk bebas berpikir, bebas berpendapat. Nah, jadi ke depan menurut saya harus diberikan ruang yang cukup untuk anak muda. Dan jangan diberangus seperti zamannya Jokowi ini. Semua gerakan pemuda diberangus. Semua demo-demo dimatikan. Padahal mereka itu latihan untuk jadi pemimpin. Yang lebih menjadikan lagi bahwa diberangus dengan cara membayar mereka agar tidak terikut di dalam suatu proses demokrasi. Itu operasi-operasi intelijen. Dan kampus pun diberangus tempat persemen para pemimpin. Dengan menjadikan rektor dan guru besar menjadi instrumen pemerintah. Kampus kan berdasarkan Tridharma perguruan tinggi kan harus bebas, merdeka untuk mengkritik pemerintah. Bisa nggak Prabowo membantu organisasi pemuda dan mahasiswa itu berkembang dengan baik, seperti zaman-zaman sebelumnya. Karena harus diakui itu tempat persemen para pemimpin, bukan tiba-tiba. Bang Afni, ini Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang santun. Jadi ada kriterianya, nggak boleh, ya mungkin tidak boleh demo, tidak boleh apa dan seterusnya. Itu perasaan yang ada pada semua tentara. Tentara menganggap kritik itu adalah sesuatu yang tidak etis, karena harus kata-kata
paling penting, paling utama di tentara itu, kalau komandan bicara, anak buah mesti siap. Soal salah atau tidak benar tidak penting, siap dulu. Nah, ini nggak bisa diperlakukan di masyarakat sipil. Harus paham itu. Di tentara memang demikian. Nggak mungkin demokrasi nggak ada di tentara. Kalau ada demokrasi ada di tentara, tentara tidak beres. Itu tentara liar namanya. Jadi bedakan di dunia sipil dan di dunia ketentaraan. Oleh sebab itu saran saya tidak ada istilah demokrasi dengan embel-embel. Murni demokrasi. Nah, masyarakat yang dididik untuk santun. Santun itu dimulai dari pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter yang terbukti sukses itu pesantren. Itu sukses. Ya, diajarkan bagaimana hormat orang tua, hormat para guru. Kalau itu sudah terjadi, nggak usah disebut-sebut soal demokrasi santun. Karena itu tempat bebas berpikir. Jadi yang orang yang berbicara itu juga santun. Seperti kita juga tidak menyebut aib orang di sini. Kita hanya kritik kelakuannya, bukan orangnya. Itulah. Oke. Jadi persatuan kita itu sebenarnya dinamis. Mungkin Bang Tigor bisa menggambarkan sedikit lagi. Pada negara itu sebetulnya punya sumpah juga Bang Yaksin gitu kan. Mereka punya sumpah juga tuh pakai Al-Quran segala kan gitu kan. Jadi kalau Sumpah Pemuda itu sudah kita laksanakan secara berkelanjutan dan sangat efektif. Nah sekarang si penyelenggara negara nih untuk benar-benar melaksanakan sumpahnya, karena kita lihat pemuda tadi itu kan seperti yang kita sering diskusikan, ini kan kesempatannya, kesetaraannya. Jadi kesempatan menjadi presiden itu jangan sampai terhalang oleh misalnya kebudayaan baru yang dinasti kan gitu kan. Itu kan sangat sangat berpengaruh kepada anak-anak muda. Bagaimana harusnya setiap anak Indonesia itu punya kesetaraan kesempatan sehingga mereka bisa berkompetisi dengan baik. Nah itu harus kasih contoh dari atas. Dan contoh dari atas itu harus melalui sesuatu yang sangat konkret gitu Bang Yasin. Ya, Bang Komar. Ya. Ada nggak jalan bagi kita dengan Sumpah Pemuda ini untuk mempersempit gap antara yang sangat sejahtera dengan yang sangat miskin? Ya, perjuangan anak muda sekarang adalah memperjuangkan demokrasi. Demokrasi itu kan sebuah proses dialektika. Kalau di dalam Islam itu kan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Ketika terjadi interaksi perbedaan, maka dia muncullah sebuah antitesa. Ya, yang kemudian akhirnya memunculkan hal yang positif seperti itu. Jadi perjuangan kita adalah memperjuangkan demokrasi sekarang ini. Sedikit saja kelompok terpelajar yang memikirkan soal ini, nanti dia akan mempunyai pengaruh multiplier terhadap pemuda-pemuda yang lain. Jadi masih ada kesempatan, Bang. Jadi kita tidak bisa melebarkan sebuah front terhadap perjuangan pemuda. Pemuda ini sekarang kita harus berjuang untuk bagaimana menegakkan demokrasi. Karena ketika demokrasi ditegakkan, maka dampaknya ke seluruh aspek akan positif. Termasuk nanti akan ada pembagian rezeki yang proporsional dan seterusnya. Para senior-senior ini yang mengkaderlah pada pemuda. Jangan bermain sendiri, jangan suruh sendiri. Jadi mereka turun ke kampus, memberikan inspirasi pada mahasiswa-mahasiswa. Oke, Bang Komar. Jadi 28 Oktober ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana kita mengingat kembali bahwa persatuan itu adalah penting dan sudah terbukti menjadi hal yang sangat penting di dalam melakukan perubahan-perubahan, melawan ketidakadilan. Dan hari ini yang paling dekat dari kita adalah bahwa kita sudah menerima demokrasi sebagai instrumen atau sebagai cara untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera. Maka demokrasi, jalankanlah demokrasi sebagaimana demokrasi itu sendiri, demokrasi santun yang pada akhirnya itu adalah mematikan dialektika. Kalau dialektika mati, maka ilmu mati. Kalau ilmu mati, maka kreativitas juga akan mati. Sehingga inovasi-inovasi dalam membangun bangsa ini akan juga ikut mati.